Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada matkul prinsip rekayasa produk berupa pipa T yang sering ditemukan pada konstruksi atau saluran drainase lah. Kelompok kami yaitu yang pertama ada Dava Rifaul Fajri Rizky Ramadhani dengan NIM akhir 001. Kemudian ada Muhammad Royhan Romaduna dengan NIM akhir 017. Kemudian ada saya M. Nadiliza Tefudi dengan NIM akhir 029. Kemudian yang terakhir yaitu Muhammad Nur Fajri dengan NIM akhir 030. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu dengan apa itu CAD, CAE, dan CAM. CAD tersendiri adalah Computer Aided Design atau perancangan berbatuan komputer. Adalah penggunaan perangkat lunak komputer untuk membantu para insinyur, arsitek, dan desainer dalam proses pembuatan, modifikasi, analisis, dan optimalisasi suatu desain. Kemudian ada CAE, Computer Aided Engineering atau perekayasaan berbantuan komputer, adalah penggunaan perangkat lunak komputer untuk menganalisis, mensimulasikan, memvalidasi, dan mengoptimalkan desain suatu produk atau komponen. Kemudian ada CAM, Computer Aided Manufacturing atau CAM atau manufaktur berbantuan komputer, adalah penggunaan perangkat lunak komputer untuk mengendalikan mesin-mesin manufaktur secara otomatis seperti mesin CNC menggunakan guna memproduksi komponen atau produk fisik. Secara umumnya CAD itu seperti kita menggambar teknik, akan tetapi dengan bantuan komputer. Jadi gambar digital lah. Kemudian untuk CAE itu seperti simulasi, kita ingin mensimulasikan sesuatu tanpa harus langsung manual. Jadi kita sudah menggunakan bantuan komputer. Seperti contohnya aja, pada produk ini bisa kita menggunakan CAE untuk pengujian thermal sama pengujian fluida. Kemudian ada CAM. CAM tersendiri adalah seperti yang sudah ditulis, yaitu mengendalikan penggunaan perangkat lunak komputer untuk mengendalikan mesin-mesin manufaktur secara otomatis. Nah, CAM ini tuh simulasi kita dalam memanufaktur suatu produk. Contohnya pada penggunaan mesin CNC. Di CAM tersendiri kita juga bisa mengetahui berapa biaya yang kita gunakan dalam membuat suatu produk dan berapa lama waktu yang kita butuhkan. Kita lanjut, yaitu produk yang kita buat seperti di awal, yaitu fitting pipa T berbahan dasar polimer. Pada proses pembuatannya, pipa T ini didesain dengan menggunakan CAD, menggunakan software SolidWorks. Kemudian CAE menggunakan ANSYS, CAM menggunakan Fusion 360 derajat. Kemudian selanjutnya adalah proses CAD. Nah, untuk proses CAD-nya dijelaskan oleh saya Dava Rifaul Fajri Rizky Ramadhani. Sebelumnya download dulu SolidWorks. Kalau udah punya, kita langsung masuk ke softwarenya. Kalau sudah, kita tambahkan new project. Lalu habis itu kita pilih top land. Nah, untuk gambarnya seperti di kiri saya ini. Next. Setelah itu kita bikin lingkaran di sketch dengan jari-jari 10 dan diameter 20 mm. Nah, untuk gambarnya seperti di tengah. Lanjut, setelah itu kita ke fitur, lalu kita extrude base atau post. Nah, dengan direction 1 ukurannya itu 30 mm dan direction 2 juga 30 mm dan totalnya jadi 30 kali 2 60. Setelah jadi hasilnya seperti di kiri ini.
Nah, lalu kita pilih centang. Nah, kalau sudah, kita pilih sketch, lalu kita gambar lagi lingkaran dengan diameter 16 dan jari-jari 8 mm. Nah, setelah itu kita ke fitur lagi dan pilih extrude cut dengan ukuran seperti di awal, menyesuaikan karena tadi directionnya 30 dan direction satunya 30 dan direction 2 nya 30, jadi totalnya dua kali 30 60. Nah, kita sesuaikan dengan panjangnya tadi yang extrude bosnya jadi 60 mm juga. Nah, setelah itu klik kanan dan centang. Nah, setelah itu kita pilih sketch lagi buat ukuran lebih besar dari yang tadi, yaitu saya mengambilnya dengan ukuran jari-jari 12 mm dan diameter 24 mm. Lalu klik centang. Nah, di sini kita extrude post lagi dengan ukuran 10 mm. Nah, lalu centang. Nah, setelah itu kita buat lingkaran lagi dengan diameter 16. Nah, apa tujuannya lingkaran ini? Lingkaran ini tuh buat melubangi agar tembus dari yang tadinya nih. Tadinya kan kita juga pilih diameter buat ukuran diameter 16 dengan jari-jari 8. Nah, kita sesuaikan dengan lubang yang tadi kita buat. Jadinya kita samain agar tembus dari sisi yang lain gitu. Nah, setelah itu klik centang. Nah, kita sesuaikan agar bentuknya jadi gepeng seperti ini. Pakai yang pojok ada X, Y, Z. Nah, itu kita pilih X atau Y atau Z agar bentuknya seperti ini. Lalu kita pilih from plane, lalu kita pilih lingkaran. Nah, setelah itu kalau sudah tampak lingkarannya, nah lingkaran ini tuh jari-jarinya 10 dengan diameter 20. Nah, lalu kita pilih extrude, ke fitur lagi, pilih extrude boss atau base dengan ukuran panjang 40 mm. Kenapa panjangnya 40 mm? Karena ini kita start dari extrude dari ukuran dari from plane-nya tadi, ini kan di tengah-tengah lingkarannya, setengah lingkarannya. Jadi tadi kan 10 mm kan lubangnya. Jadinya kan tambahan 10 ditambah 30. Jadinya 40 mm. Nah, seperti ini. Kita habis itu kalau udah di extrude boss atau base, kita centang. Lalu kita buat lingkaran lagi dengan ukuran diameter 24 mm dengan jari-jari 8 mm. Lalu kita extrude boss atau base lagi. Nah, oh iya, untuk diameter ini kan ntar di extrude boss atau base. Nah, kita ntar panjangnya juga menyesuaikan juga dengan yang tadi. Yang mana ya? Yang ini kan 10 juga. Nah, kita sesuaikan 10 mm. Nah, oke, kalau udah centang, jadinya seperti ini. Nah, ini di tengah tampaknya. Nah, setelah itu kita buat lingkaran lagi dengan diameter 16 mm agar berlubang, kan tembus lagi tuh. Nah, lalu kita fitur dan extrude cut dengan panjang 40 mm menyesuaikan dengan panjang yang tadi. Nah, setelah itu kita pilih mirror. Nah, kita sebelum mirror kita pilih top plane agar tahu objek mana yang kita mirrorkan. Nah, setelah itu pilih linear dan pattern lalu mirror. Nah, setelah itu kita pilih top plane. Nah, kita pencet objek mana yang kita mau mirrorkan. Nah, saya kan mau mirrorkan sebelah kiri ini. Nah, pencet kiri. Nah, outputnya jadi seperti ini. Nah,
kanan kirinya jadi ke mirror. Oke. Di sini saya akan membuat video tentang penggunaan cam pada pipa T menggunakan aplikasi dari developer Autodesk Fusion 360. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi Autodesk Fusion 360. Kita akan menunggu sebentar sampai aplikasi terbuka. Setelah aplikasi terbuka, muncul jendela recovered document. Klik close. Lalu kita akan membuka file dari CAD dengan cara klik file, open. Setelah itu klik lagi open from my computer. Pilih dan buka file desain, name di project, ekstensi, F3D atau yang setara. Lalu model 3D akan terbuka di workspace design. Setelah itu ubah view Setelah itu ubah view dari back menjadi top. Di view cube, klik kanan pada sisi back, lalu set current view as, lalu klik top. Di view cube, klik kanan, set current view as home, fit to view. Setelah itu kita akan memanufaktur cetakan pipa T tadi dengan cara pindah dari workspace design ke manufaktur. Klik setup, new setup untuk membuat setup program cam baru. Setup 1. Lalu di tab stock, mode relatif, pilih itu. Setelah itu stock offset atur menjadi 5 mili dengan cara menambahkan 5 mm sisa ke sisi samping. Lalu stock top offset atur menjadi 5 mili, terlihat dimensi stok akhir. Di tab setup WCS orientation, select pilih X dan Y. Klik pada tepi panjang benda kerja untuk sumbu X aksis. Klik pada tepi pendek benda kerja untuk sumbu Y aksis. Stock point, pilih titik pojok kiri atas depan pada stok untuk menetapkan titik 0 pengerjaan. Lalu klik OK. Setup 1 pun selesai. Untuk memilih operasi 3 dimensi adaptive clearing untuk pemotongan kasar dengan cara 3D adaptive clearing. Lalu di tab tool, klik select. Lalu klik flat end mill untuk membuat tool baru. Di tab general, atur diameter menjadi 5 mili untuk membuat flat end mill berdiameter 5 mili. Klik OK. Select tool 5 mili flat end mill terpilih, tool 1. Di tab fit dan speed, ubah spindle speed menjadi 2500 rpm untuk mengatur kecepatan putar pahat. Di tab geometri, machining boundary, stok untuk area pemotongan ditetapkan sesuai stok. Lalu klik surface group, pilih permukaan cekungan yang harus dibersihkan.
untuk menentukan area yang harus dipotong. Klik OK, proses perhitungan toolpath dimulai. Toolpath adaptif 1 selesai dihitung. Di sini saya akan membuat video tentang penggunaan cam pada pipa T menggunakan aplikasi dari developer Autodesk Fusion 360. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi Autodesk Fusion 360. Kita akan menunggu sebentar sampai aplikasi terbuka. Setelah aplikasi terbuka, muncul jendela Recovered Document. Klik Close. Lalu kita akan membuka file dari CAD dengan cara klik File, Open. Setelah itu, klik lagi Open from My Computer. Pilih dan buka file desain, Nandy Project, ekstensi F3D atau yang setara. Lalu model 3D akan terbuka di Workspace Design. Setelah itu, ubah view Setelah itu ubah view dari back menjadi top. Di view cube, klik kanan pada sisi back, lalu set current view as, lalu klik top. Di view cube, klik kanan, set current view as home, fit to view. Setelah itu kita akan memanufaktur cetakan pipa T tadi dengan cara pindah dari Workspace Design ke Manufaktur. Klik Setup, New Setup untuk membuat setup program cam baru. Setup 1. Lalu di tab Stock, mode relatif, pilih itu. Setelah itu, Stock Offset atur menjadi 5 mili dengan cara menambahkan 5 mm rel sisa ke sisi samping. Lalu Stock Top Offset atur menjadi 5 mili, terlihat dimensi stok akhir. Di tab Setup WCS Orientation, select pilih X dan Y. Klik pada tepi panjang benda kerja untuk sumbu X aksis. Klik pada tepi pendek benda kerja untuk sumbu Y aksis. Stock point, pilih titik pojok kiri atas depan pada stok untuk menetapkan titik 0 pengerjaan. Lalu klik OK. Setup 1 pun selesai. Untuk memilih operasi 3 dimensi adaptive clearing untuk pemotongan kasar dengan cara 3D adaptive clearing. Lalu di tab tool, klik select. Lalu klik flat end mill untuk membuat tool baru. Di tab general, atur diameter menjadi 5 mili untuk membuat flat end mill berdiameter 5 mili. Klik OK. Select tool 5 mili flat end mill terpilih. Tool 1. Di tab Fit dan Speed, ubah spindle speed menjadi 2500 rpm untuk mengatur kecepatan putar pahat. Di tab Geometry, Machining Boundary, Stock untuk area pemotongan ditetapkan sesuai stok. Lalu klik Surface Group, pilih permukaan cekungan yang harus dibersihkan untuk menentukan area yang harus dipotong. Klik OK,
Proses perhitungan toolpath dimulai. Toolpath adaptif 1 selesai dihitung. Di browse, klik kanan pada setup untuk membuat setup baru untuk sisi pengerjaan yang berbeda. Di tab setup 3, operation tipe milling, WCS orientation, pilih select X dan Y axis akan membalik benda kerja 180 derajat. Pilih sumbu X pada tepi benda kerja yang sekarang berada di depan. Sumbu X diatur searah panjang benda. Pilih sumbu Y pada tepi yang berada di kanan. Sumbu Y diatur searah tebal benda. Arah sumbu Z terlihat menunjuk ke bawah dari pandangan awal. WCS origin, pilih stock box point. Pilih titik pojok kanan atas yang menjadi top setelah dibalik menjadi titik 0. Klik OK. Setup 3 selesai. Lalu, klik My Link 2 dimensi bore untuk memilih operasi bore lagi. Di tab Tool, pilih Flat End Mill ukuran 5 mili. Di tab Geometry, Selection Mode, Selected Face. Klik pada permukaan silinder dalam lubang besar yang di sisi berlawanan untuk memilih lubang kedua. Klik OK. Proses perhitungan toolpath bore 3 selesai. Lakukan simulasi. Di browse, klik kanan pada setup, new setup untuk membuat setup baru pada sisi ketiga. Pilih select Y and Y axis untuk memutar benda kerja untuk mengubur lubang kecil. Pilih sumbu X di tepi atas searah panjang benda. Lalu, pilih sumbu Y di tepi samping kanan searah tebal benda. Lalu pilih WCS origin, pilih stock box point. Pilih titik pojok kanan atas pada stok sebagai titik 0. Sumbu Z harus menunjuk ke arah lubang keluar dari permukaan. Klik OK. Setup 4 selesai. Klik My Link 2 dimensi bore, pilih operasi bore. Di tab Tool, pilih Flat End Mill ukuran 5 mili. Di tab Geometry, Selected Mode, Selected Face. Klik pada permukaan silinder dalam lubang kecil pertama. Klik OK. Proses perhitungan toolpath bore 4 selesai. Lakukan simulasi. Dilakukan toolpath bore 4 hanya memproses satu lubang. Klik kanan pada bore 3, Edit Toolpath untuk menyamakan kecepatan putaran. Ubah spindle speed dari 5000 rpm menjadi 1200 untuk bore 2. Ubah spindle speed dari 5000 rpm menjadi 1200 rpm untuk bore 3. Ubah spindle speed dari 5000 rpm menjadi 1200 untuk bore 4. Kembali ke pandangan isometrik. Lakukan pengecekan validate untuk semua setup. Setelah dilakukan validasi untuk semua setup, dilakukan simulasi keseluruhan proses dengan cara dengan cara klik kanan pada setup simulate, simulasi dimulai. Pergerakan adaptif 1, scallop 1. Lalu pergerakan bore 2, lubang besar sisi 1. Lalu ada pergerakan bore 3, lubang besar sisi 2. Pergerakan bore 4, lubang kecil sisi 3. Simulasi selesai. Pengerjaan boring pada satu lubang kecil belum terlihat. Ganti pandangan ke left dan front untuk melihat hasil pengerjaan. Lalu keluar dari simulasi dengan cara exit simulation.
pindah ke pandangan bottom, pindah ke pandangan top, lalu untuk membuat setup baru yaitu setup 5, klik kanan pada setup di browse, pilih new setup. Di tab setup 5, operation type, milling. WCS orientation, pilih select Y dan Y axis untuk menyesuaikan orientasi benda kerja. Pilih sumbu X pada tepi depan kanan benda untuk mengatur arah sumbu X. Pilih sumbu Y pada tepi kanan belakang benda untuk mengatur arah sumbu Y. Sumbu Z diatur agar menunjuk ke atas, keluar dari permukaan. Lalu klik WCS origin dan pilih stock box point. Pilih titik pojok kanan atas pada stok sebagai titik 0. Klik OK, setup 5 selesai dibuat. Lalu untuk memilih operasi adaptive clearing untuk membersihkan sisa material di area cekung, klik Milling 2 dimensi adaptive clearing. Di tab tool, pilih flat end mill ukuran 5 atau menggunakan tool yang sama. Di tab geometry, pilih pocket selection, klik select. Pilih kontur atas pada cekungan setengah lingkaran di bagian depan benda kerja. Kontur yang dipilih adalah batas area pemotongan. Klik OK. Proses perhitungan tool adaptif 1 dimulai. Terlihat toolpad pertama kali salah karena memotong seluruh stok. Edit operasi 2 dimensi adaptif 1. Di tab geometry, hapus pilihan kontur, klik X pada close chain 1. Klik select lagi. Pilih kontur atas pada cekungan setengah lingkaran, pastikan panah berada di dalam kontur. Untuk memilih kembali kontur pemotongan yang benar, klik OK. Proses perhitungan toolpad kembali dan kini toolpad terlihat benar, hanya memotong sisa material. Edit operasi 2 dimensi adaptif 1 lagi. Di tab Fit dan Speed, ubah spindle speed dari 1200 rpm menjadi 2500 rpm untuk menyesuaikan parameter pemotongan. Di tab Geometry, aktifkan Rest Machining, memastikan hanya sisa material yang dibersihkan dari operasi sebelumnya. Klik kanan pada close chain 1, flip direction untuk memastikan arah pemotongan benar, panah menunjuk ke dalam. Klik OK, toolpad diperbarui dengan penyesuaian. Klik kanan pada setup 1 edit untuk mengedit setup awal. Pindah ke stok. Mode ganti dari fixed box menjadi relative size, menggunakan ukuran stok relatif terhadap model. Stok side offset atur menjadi 5 mili untuk menambahkan 5 mili stok di sisi. Stok top offset atur menjadi 5 mili untuk menambahkan 5 mili stok di atas. Stok bottom offset atur menjadi 5 mili untuk menambahkan 5 mili stok di bawah. Klik OK, ukuran stok diperbarui. Klik kanan pada setup 1, generate, mengaktifkan kembali toolpad untuk setup 1. Klik kanan pada setup simulate, menjalankan simulasi keseluruhan proses. Simulasi dimulai, terlihat proses adaptif dan scallop pada setup 1. Proses dilanjutkan ke setup berikutnya, bor 2, bor 3, bor 4, bor 5, dan diakhiri dengan 2 dimensi adaptif 1 di setup 5. Simulasi menunjukkan pembersihan sisa material yang tersisa di cekungan setup 5, 2 dimensi adaptif 1. Keluar dari simulasi dengan cara klik exit simulation. Untuk membuat setup baru yaitu setup 6, untuk sisi pengerjaan lubang kecil kedua, klik kanan pada setup di browse, pilih new setup. Di tab setup, operation type milling. WCS orientation, pilih select X dan Y axis, menyesuaikan orientasi benda kerja di sisi lubang kecil yang belum dikerjakan. Sumbu X, Y, dan Z disesuaikan agar sumbu Z menunjuk ke arah pengerjaan lubang. Klik WCS origin, pilih stock box point. Pilih titik pojok kanan atas pada stok, lalu klik OK, setup 6 selesai dibuat.
Klik My Link 2 dimensi bor untuk menambahkan operasi bor pada setup 6. Di tab tool, pilih flat end mill ukuran 3 mili untuk digunakan 3 mili untuk lubang kecil. Sesuaikan spindle speed terlihat di setel ke 5129 rpm untuk menyesuaikan parameter pemotongan. Di tab geometri, select mode, selected face. Pilih permukaan silinder dalam kedua lubang kecil pada sisi tersebut untuk pilih kedua lubang sekaligus. Klik OK. Proses perhitungan toolpath bor 5 selesai. Lakukan simulasi cepat untuk bor 5. Terlihat bor 5 mengebor kedua lubang sekaligus. Lalu pindah ke workspace design. Klik construct, pilih offset plane untuk membuat construction plane. Pilih permukaan samping benda kerja sebagai referensi. Atur distance menjadi 7 mili atau nilai yang sesuai dan klik OK untuk membuat bidang di lokasi material sisa. Klik create sketch, pilih construction plane yang baru dibuat. Klik create rectangle, 2-point rectangle. Buat rectangle yang melingkupi fitur sisa material yang menonjol pada bidang tersebut. Lalu klik finish sketch. Pindah kembali ke workspace manufaktur. Di setup 6, klik My Link 2 dimensi adaptive clearing untuk menambahkan operasi adaptive clearing untuk memotong sisa material. Di tab geometri, pocket selection, pilih kontur sketsa yang baru dibuat. Klik kanan pada kontur flip direction agar panah mengarah keluar atau memotong sisa material. Klik OK. Toolpath 2 dimensi adaptive 2 selesai dibuat. Lakukan simulasi cepat untuk 2 dimensi adaptive 2. Terlihat pemotongan sisa material. Klik kanan pada setup lalu set simulate untuk menjalankan simulasi keseluruhan proses. Lalu kita akan melakukan percepat simulasi. Proses dilanjutkan ke setup 6 bor 5 untuk membuat lubang kecil di bor. Proses dilanjutkan ke 2 dimensi adaptive 2 setup 6, sisa material di sisi lain terpotong. Simulasi selesai, pengecekan menunjukkan semua fitur telah dikerjakan. Simulasi sedang berjalan. Simulasi penuh semua setup dan operasi yang telah dibuat sebelumnya. Setup 1 aktif, terlihat operasi adaptif 1 dan scallop 1 sedang menghilangkan material di bagian atas dan cekungan besar. Pindah ke pandangan top and right untuk melihat detail pemotongan. Visualisasi toolpath pada berbagai sudut. Simulasi bergerak cepat melalui operasi-operasi boring, bor 2, bor 3, bor 4, bor 5. Operasi ini berfokus pada melubangi fitur-fitur yang sudah didefinisikan di setiap setup yang berbeda, memerlukan pembalikan atau pemutaran benda kerja. Simulasi mencapai operasi terakhir 2 dimensi adaptive 2 di setup 6 untuk membersihkan sisa material pada fitur kecil di sisi benda kerja. Exit simulation, simulasi telah selesai. Benda kerja ditampilkan dalam kondisi akhir setelah semua proses pemotongan, 5 setup dan semua operasi selesai. Cek visual akhir pada model. Program CAM sudah selesai dan akan dilanjutkan ke proses CAE. Validasi akhir program CAM berhasil.
dan edit. Nah, setelah itu kita bisa melihat hasil-hasil dari data-data yang sudah berjalan tadi. Langsung saja Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah secara keseluruhan penggunaan CAD, CAE, dan CAM menyimpulkan proses pembuatan pipa T sebagai metode smart manufacturing yang menghasilkan komponen piping berkualitas tinggi dan andal dan ekonomis. Kenapa di proses CAM tersebut tidak menggunakan pipanya secara langsung? Karena bahan dalam pipa T tersebut tuh menggunakan polimer, jadi tidak bisa menggunakan proses CAM. Jadi kelompok kami menyimpulkan bisa menggunakan proses CAM dengan membuat cetakan dari pipa T tersebut. Kemudian yang terakhir penutupan. Terima kasih. Nah, setelah ini ada video perkenalan dari kami.